kayak semacam blank spot ya. Jadi kayak kalau orang bilang mati suri ya. Ada yang bikin drop shy kayak bahasa sekarang ya. Jadi ngapain lo tobat kumat. No, tidak ada orang yang bermain-main dengan tobat. Atau tidaknya itu bukan dari kedalaman kita mempelajari agama. Lepas atau tidaknya karena kita menganggap remeh kerjaan yang ada di depan mata kita kalau gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali kita bisa ketemu lagi ya teman-teman atau sobat JNE, apapun itu dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Masih di bulan suci Ramadan, bulan yang indah. Wah, selalu dibilang kalau di awal-awal tuh marhaban ya Ramadan. Amin. Dan kali ini ketemu lagi di JNE Untold Story. JNE punya cerita. Rico Ceper senang bisa jadi bagian acara ini karena kita bisa menghadirkan di podcastnya JNE ini banyak ilmu, bintang tamu, sharing experience, pengalaman. Karena buat saya pribadi setiap hari itu belajar. Saya percaya istilah mungkin ada di atas langit ada langit itu. Untuk yang kebaikan jangan pernah puas. Untuk selalu baik, lebih baik lagi selalu. Nah, untuk edisi kali ini di JNE Untold Story spesial banget. Tiba-tiba, kok ada tamunya spesial. Siapa? Belum lama kan ada perempuan cantik-cantik. Ada aura islami gitulah model. Nabila JKT48 cantik. Ini laki. Wah, laki lagi gitu. Orang bilangnya batangan gitu ya. Sahabat lama yang mengawali karirnya kalau gue ketemu dari model. Ali Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Kemana aja Bang Ali Zainal? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting apa namanya? Kalau ditanya kemana aja bingung ya. Ya keliling-keliling masih dunia entertain ya. Dunia entertain. Ente sehat semua ya? Ente aneh sehat. Ada Arabnya dia. Ya. Saya juga Arab tapi saya Arab maklum. Jadinya kalau dia beneran nih. Jadi memang acaranya santai ya. Dan Mas Ali ini juga dikenal sekali sebagai host banyak program lah. Terutama berbau-bau religi ya. Di banyak stasiun TV kecuali stasiun Gambir dan itu kereta guys. Oh gitu ya. Jadi banyak pembawa acara juga, model juga. Li, ini mengawali karir, gue susah ngomongnya. Iya. Karir. Karir. Gue kira lu udah nambah umur udah bisa air. Jangan sombong ya belagu. Dari dulu temen waktu 20 tahun lu gak bisa air gak apa-apa. Sekarang udah 40. Ini umurnya gak jauh beda sebenarnya ya. Awalnya dari pemilihan sebuah model majalah remaja ya. Iya, jadi apa namanya? Gue kalau ngomong sama temen gimana gitu ya. Jadi kita agak serius. Ceritanya gue pura-pura nggak tahu. Iya, pura-pura kayak gitu. Iya betul. Jadi wallahu alam. Jadi gini, dulu kan gue lebih ke anak motor lah bahasanya. Iya, betul. Terus tiba-tiba sebenarnya ini berkah dari Umi, ibu. Iya. Nah, di sini mama ini luar biasa, Mas Atswaraya Asyatri. Jadi dia itu nggak tahu gimana ngirimin foto-foto gue ke majalah Aneka. Yes. Tiba-tiba cling ada unggulan, muka gue di sono kan. 50 unggulan model. Lu masuk. Nah gue nggak tahu, gue masih kehidupan gue di motor kan. Tiba-tiba apaan? Lu gondrong kan dulu? Yoi. Motor ya. Lu datang ke Aneka lu kata gitu kan, kata mama. Ngapain mah? Udah sono lu dipanggil tuh unggulan berapa gitu kata gitu. Iya. Lah buat ngapain? Ngapain? Motret cek. Iya udah sono lu dipanggil masuk nih. Gue pikir kayak sayembara dapet apa gitu kan. Wis ya kan? hadiah. Iya, udahlah gue jalan nih. Iya. Jalan masih pakai jaket, pakai helm segala macam Laki banget. Masuk dalam Aneka kan. Siapa Mas? Buset yang lainnya cakep-cakep banget ini gue bilang nih kan. Dendi ya mak. Iya. Situ gondrong. Termasuk Ivan Gunawan tuh. Lu sangkatan Ivan Gunawan? Ivan Gunawan dengan dia narik kopernya yang gitu kan ya kan. Kecil. Bocah ngapa ya, ini apaan sih gue bilang gitu kan. Iya. Udah gue masuk, kita mau pemotretan kata dia. Bawa baju nggak? Baju apaan? Gue bilang gue bawa baju nggak bawa apa. Nah akhirnya gue dipinjemin semuanya lah gitu kan ya. Dari mulai baju di majalah Aneka. Kalau gue nggak paham itu apa gitu kan. Bu Nuni Musawa, Mbak Vivit atau Ibu Ning yang minjemin? Oh. Ada cerita lagi tuh. Nah, pokoknya kaget potret. Potret. Habis pemotretan segala macem berjalan. Sampai akhirnya gue paham, akhirnya gue juara 2. Nah pada saat gue juara 2 itulah orang tua gue kan ada di sono tuh. Ya. Nah dia datang, dia naik ke panggung, dia meluk gue, barulah gue tahu kalau Ami Harun itu hitungannya kakek gue.
Masih saudara Masih ya. saudara. Yang pemilik majalah Aneka. Aneka. Jadi pas dia bilang, loh, Syekh, namanya Syekh kan, Syekh bin Syahab. Syekh, ini anakmu gitu bahasa Jawa deh kan. Loh iya loh, kowe siapa kata lu siapanya di sini gitu. Lah aku sing duwe iki kan. Aku yang punya ini katanya. Loh. Itu sing duwe Aneka. Loh piye sih? Akhirnya ketemuan. Jadi Ami Harun itu sama nenek aku dari mama, itu hitungannya masih keluarga sepupu. Jadi kalau flashback dikit, pimpinan majalah Aneka ketika itu lah, ada Ibu Nuni, ada Pak Harun, almarhum ya, soal itu masih ada ternyata hubungan tanpa disengaja. Jadi lu menang KKN lo? Enggak dong, masih KKN, ada. kecil-kecil nafsuin. Ami Harun masih ada apa? Masih ada ya. Ya kalau KKN kan berangkatnya dari awal. Ya. Ini gue baru paham pas gue udah di panggung. Jadi pas gue juara, kalau bokap gue nggak naik, dia juga nggak tahu kalau gue anaknya Bapak. Anaknya bapak gue. Begitu naik, kenal. Ini anak-anak lu gitu bahasanya. Iya. Lah lu siapa? Gue yang punya katanya. Ya Allah. Dan dari model itulah pemilihan model di awal itu. Usia berapa ketika itu? Gue udah telat sih tuh, waktu itu gue udah kuliah ya, udah 20-an ya. 19-20an. Itu merubah segalanya buat Ali ke depannya, akhirnya masuk ke dunia modeling, potret memotret di majalah tersebut ya. Dan kemana-mana ya, betul itu? Jadi pada saat, jadi gini loh, pada saat itu gue masih bertolak belakang sama diri gue. Gue masih suka hidup di jalanan, apa segala macam. Ternyata nyokap gue ngasih sebuah way gitu, jalan yang menurut gue ya ini jalan yang terbaik kali ya, gue harus off gitu. Terus gue mulai hijrah ke dunia entertain. Dan itu sih semua karena nyokap gitu, karena ibu gue. Makanya gue bilang, sampai saat ini kalau nyokap gue nggak ngirimin ke sana, mungkin gue nggak akan terjun di dunia entertain sampai saat ini. Hebat. Gitu. Mungkin kalau flashback dikit, gue agak lupa. Dulu 3 besar menang di cover boy majalah Aneka tuh. Gue juara 2. Lu juara 2 kan? Juara 1 siapa? David Nike kalau nggak salah. David. Ketiganya? Sandi Syarif. Sandi Syarif. Iya. Yang model sinetron juga. Iya, Sandi Syarif. Mantannya Usi. Iya kali ya. Iya. Gosip makanya sama Fendi Rose. Sama Fendi Rose. Jadi itulah angkatan-angkatannya ya. Iya. MC pasti Gugun Gondrong. Iya, Ivan Gunawan The Best Catwalk itu. Ivan Gunawan. Itu The tahun Best berapa ketika itu? 97 ya. 97. Gue belum lahir tuh, Li. Iya, apaan lu? Pas reformasi Republik Indonesia. Apakah? Nah, ini kalau kita lihat sekarang, kalau kegiatan saat ini seorang Ali itu lagi sibuk apa sekarang? Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah masih redho gue ditempatkan di entertain. Ya. Dan alhamdulillah saat ini dipercaya jadi host untuk Uang Kaget Lagi. Uang Kaget Lagi di MNC TV Everyday. Ramadan ini kita tayang di jam 3. Kalau di luar Ramadan kita jam 4.30. Ya. Itu sih yang masih gue pegang. Kemarin masih ada double gue pegang, ada Cahaya Hati Indonesia. Ya. Cahaya Hati Indonesia akhirnya gue coba untuk vakum. Kenapa? Karena gue tipikal orang yang fokus sama satu hal. Ya. Sampai jadi legend. Jadi maksud gue gini, kadang-kadang kita pegang beberapa hal, memang mungkin dapat value atau dapat nilai. Ya. Tapi kita kadang-kadang akhirnya jadi rata-rata air, akhirnya nggak jadi something gitu, sehingga bisa nggak eksis nantinya. Ya. Nah itulah yang gue pelajari, lebih baik lu fokus sama satu hal, tapi lu eksis dan lu jadi legend di tempat itu gitu. Wah gila, luar biasa. Sama kayak saya juga selalu fokus. Saya fokus sama ini JNE atau Story. Kenapa saya fokus sama satu ini? Karena yang lain emang gak ada yang nawarin. Jadi gimana saya mau belagu, Li? Yang nawarin gue selain ini paling CCTV. Apaan, duluan dia nggak host daripada gua nggak sih ya? Ini guru ini. Itu tahun tua gue dong. Dia jadi model MC-nya Gugun Gondrong. Ya beda, masih legend-legend. Ini kan flashback. Dan kalau mau nanya sedikit nih, apa yang bikin lo mau jadi seorang model, Li? Mencobalah minimal ke situ. Karena nyokap aja. Jadi waktu itu gue pikir kita kadang-kadang kalau berkacamata dengan diri kita sendiri itu masih egois ya. Jadi yang bisa tahu skill atau kemampuan dari itu anak pasti orang tuanya. Karena di saat itu gue nggak paham banget kemampuan gue di mana. Mungkin dia ngeliat anaknya ganteng kali ya, terus ya. Gile, muji diri sendiri loh. Dia ngerasa dirinya ganteng. Nyokap gue yang bilang. Ibu gue juga bilang Ceper tuh ganteng kata mak gue. Ya tapi gantengnya ada yang jualan ada yang enggak gitu kan. Iya, enggak jualan. Ali ini memang baby face. Kalau saya baby banget. Babi banget itu. Jadi memang tinggi, memang rupawan, ganteng, banyak yang ngakuin dan berkah rezeki lo. Iya, tapi itu berat loh. Jadi pada saat gua karena keinginan nyokap gua harus belajar ngedance yang bukan gua banget. Iya.
Gua harus belajar apa Nyokap sih? lu ngajarin apa Ari Tulang atau Awi Harsono? Ari Diastri. Iya. Iya. Jadi di panggung Yoi, gimana? sementara kalau misalnya kita nggak bisa itu, kita akan tereliminasi kan. Iya. Lu nggak akan diajak show, lu nggak akan diajak kemana-mana. So akhirnya gue latihan di rumah. Gila Ngedance. nih. Anak motor suruh Suruh ngedance. ngedance gila. Makanya gue ya udah so-so lah. Nah, kita mau lihat Ali ngedance. Belum ada lupa. JNE Gua atau lupa. story, belum ada seorang ngedance loh. Apaan Aduh, lu? berat di baju sih. Ini berat di baju. Iya, Dikasih tiang satu juga. Iya itu pole dance tuh. Gitu ya, jadi memang belajar dan adaptasi. Di mana bumi dipijak, situ langit hijau. Ya, dan di situ gue fokus banget. Gue belajar dari lu, belajar dari Gugun Gondrong. Gue nggak mau jadi dancer doang, gue mau jadi host. Terus gue belajar dari siapa namanya, anak-anak kita juga yang sudah manggung-manggung kan. Gue dengerin radio lu, gue dengerin Gugun bagaimana cara bawain acara, semua gue observe. Sehingga apa? Karena gue harus lebih lagi gitu. Karena kalau misalnya gue ngedance doang akan habis di makan waktu kan. Akhirnya gue belajar itu dan alhamdulillah gue ditarik di RCTI. Bola gue. Bola dulu. Nge-host bola. Iya. Nge-host bola. Ini sebenarnya JNE ngundang tamu saya hari ini, saya ngeri karena posisi saya terancam sebenarnya. Ngeri saya. Sampai sini aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita CS luar dalam ya. Yoi. Sama almarhum Uje dulu kita teman. Ya, Masya Allah, Masya Udah, Allah. ya kita buka yang bagus-bagusnya, yang jelek-jelek jangan li Ya, udah. ya. Nah, dan Ali ini ya teman-teman ya, ini memang orangnya diam, anteng, yang gue tau memang sangat bersahaja. Gue lihat banget ya. Tahu-tahu udah gini, tahu-tahu udah gitu. Dan kalau artis itu kan kalau nggak dibikin sensasi bahkan manajemennya, kayaknya nggak afdol. Nggak something. Lu kan termasuk, gue sih setipe sih, adem ayem aja gitu. Sama, iya. Kenapa Li? Nggak pengen membuat satu ledakan yang sensasi aja dulu? Gini loh, lu berangkat dari mana lo akan jadi seperti itu. Kalau misalnya lu berangkat dari gosip, maka lu harus terus memberikan gosip yang lebih lagi karena ekspektasi orang akan terus bertambah. Iya. Kalau saat ini lu main di gosip satu, maka besok lu bikin satu lagi lu nggak ditengok orang. Iya. Maka lu harus akhirnya lu jadi raja gosip yang akhirnya jadi wallahu alam jadi aib nanti takutnya ya. Iya. Karena nggak ada prestasi. Itu yang gue jaga. Kenapa ya? Gue harus punya prestasi. Jadi yang gue bagi sama orang, sama media segala macam activity gue. Iya. Jadi kalau misalnya gue nanya, rumahnya di mana Bang Ali? Gue nggak perlu tahu, gue bilang. Ya mau beli siapa? Nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu gitu, gue bilang. Kenapa? Lu mau ke gue nggak perlu tahu tentang gue dan gue nggak mau ceritain tentang gue seperti apa. Tapi kalau misalnya lu mau tanya aktivitas gue kasih tahu. Sah. Ya. Saya nikahkan. Hey. Dan menurut gue kita nggak usah takut kok. Kalau misalnya kita memang nggak punya skill di bidang itu, terus kita juga ya yang gue bilang itu humble maksudnya bergaul. Terus habis itu kita ngerasa memang kita butuh akan kerjaan itu, jiwa ngartisnya dihilangin, lebih ke workers pekerja, lebih ke pekerja seni, pekerja seni, maka nanti orang akan respect sama kita. Ini dia podcastnya JNE. Boleh cek toko lain ya, toko sebelah apapun gitu ya. Kami memberikan tamu yang hadir itu prestasi bukan dengan sensasi. Ya Allah. Nah kalau lihat tampilan lu belakangan ini, udah lama sih gue perhatiin itu agak berubah dari dulu proses lah gitu ya, step by step. Baby, gonna get to you girl. Yo, kita blog guys. Nyukis ada blog. Ini apakah lu berhijrah juga Li? Jadi gini, orang pada salah kaprah masalah hijrah. Tidak ada yang hijrah sebenarnya. Yes. Kita kalimat hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain lebih baik gitu ya. Iya. Tapi lebih sifatnya ke tempat. Tapi kalau misalnya kita itu bukan hijrah, kita kembali ke fitrah. Fitrah. Jadi gini, manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Betul. Habis itu karena kehilafan, gangguan setan, yang masih akhirnya jadi ada yang nggak kuat, ada yang melenceng. Jadi kita doain aja mudah-mudahan sama-sama bisa balik. Nah terus kalau kita berusaha saat ini kembali lagi ke fitrah itu dalam proses, gue bilang. Jadi kalau dibilang hijrah, gue nggak paham sih. Tapi kalau yang gue paham, kita berusaha sama-sama lagi berusaha kembali ke fitrah. Dan itu butuh apa ya? Proses. Ya nobody's perfect lah. Nobody's perfect. Kita setuju gitu ya. Yoi. Nah dengan demikian lo jadi kayak membatasi diri nggak nih kan teman-teman ada yang kayak begini tapi seolah gitu. Ada anggapan orang yang membatasi diri, jaga jarak, pilih-pilih program TV atau gini, sorry, gue pemilik kunci surga.
lo nothing. Ya Allah. Nggak perlu diucap, teman, ada perangai-perangai orang tuh yang lebih gue surga, lo neraka. Iya. Lo membatasi nggak sampai pilih program TV misalnya? Gua enggak. Jadi gini loh, sifatnya ibadah itu hablum minallah, hablum minannas. Ya. Hablum minallah sifatnya private, hanya kita sama Allah. Hablum minannas itu lebih terbuka. Jadi apa? Ibadah kita tidak hanya terbatasi dengan orang-orang yang memang sepaham dengan kita. Yes. Ibadah kita harus luas dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Betul. Maka kalau kita bertemu sama siapapun, niatin ibadah jadi ibadah nantinya. Ya. Misalnya, saya minum-minum segala macam, minum-minumnya urusan dia, ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya lu datang ke rumah gue, ya gua nggak akan Jangan. seperti itu. Bahkan Tapi kalau teman dekat kita bisa ngingetin. Iya. Lu minum-minum tuh perut lo rusak lo. Iya, dan satu lagi mungkin gue belajar dari gue berangkat bukan dari orang baik juga gitu kan, sehingga gue nggak mau jauhin teman-teman gue yang saat ini mungkin masih menuju ke fitrahnya belum kelihatan gitu kan. Tetap dirangkul. Iya, seperti di Ramadan ini kan kita berusaha untuk fitrah hidup kan. Iya, betul. Sibghatullah wal ahsanu minallah sibghah. Jadi sebaik-baik pencelupan hanya Allah yang celup. Jadi nggak bisa manusia dicelup sama manusia, nggak bisa. Gila. Jadi Ini adem banget ini. Ini Islam yang rahmatan lil alamin Iya, kan gini. Nyambung nih. Udah nyambung ya. Jadi jangan membarometerkan diri kita pada saat kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita pasti lebih rendah dari dia. Seolah kan ada orang kayak begini nih, maaf gitu, oknum-oknum di sana merasa dirinya lebih eksklusif dengan kelompok dan gengnya. Itu kan menurut gue Islam kan nggak gitu. Enggak, Islam rahmatan lil alamin, Hablum minan nasi nabinya rahmatan lil alamin, Iya. Al-Qur'annya rahmatan lil alamin. Tuh. Amin. Jadi membatasi diri artinya takutnya apa? Kalau misalnya kita terjerumus boleh. Iya. Misalnya gini, aduh kalau misalnya gue gabung sama dia gue takut nih. Iya. Karena ada hukum alam yang bilang 40 hari lu gabung sama siapa, jangan berharap dia jadi lu, tapi bisa jadi lu jadi dia. Iya. Ya itu kan hukum alamnya. Iya. Kalau misalnya membatasi dirinya untuk itu boleh, tapi kalau membatasi dirinya untuk merendahkan, terus merasa kita lebih tinggi, Ada anggapan ego. itu ada ria, ada ujub takabur di dalamnya, Iya. maka itu akan membahayakan dirinya. Gitu. Cocok nih ya. Pernah ada istilah, makanya saya pernah jodoh saya. Pernah denger ya, ini bulan suci Ramadan. Jodohmu atau temanmu dalam arti dekat ya. Biasanya merupakan cerminanmu. Iya. Setuju? Kalau mau ngeliat dia, lihat temennya siapa. Iya. Jodoh kita gitu Iya, kan. iya, Kayak dulu kalau SMA anak rohis biasanya jadi anak rohis. Anak yang biasa kelabing, nggak jauh-jauh lingkupnya kelabing juga. Tapi ya kayak gitulah, jodohmu, temanmu, cerminanmu. Iya, Betul ya? betul. Main sama tukang sate, bawa sate. Ya. Tapi sebenarnya di akhir zaman ini apa ya? Titik kemunafikan atau topeng itu lebih tebal dari zaman-zaman dulu. Iya. Nah, yang jadi masalah saat ini kemunafikan atau titik topeng ini lebih disukai dibanding keaslian. Cakep bahasanya. Jadi kalau misalnya orang bilang orang kemunafikannya itu udah ngangkat dari kulitnya. Iya. Tapi yang aneh, orang suka dengan kemunafikan itu. Kenapa? Karena memang di akhir zaman ini banyak orang munafik yang suka dengan orang munafik juga. Iya. Jadi ya mungkin mudah-mudahan kita terselamatkan dari itu Iya. aja gitu kan. Gua nggak tahu termasuk munafik atau settingan atau ngebohong atau ngeprank yang munafik kan gitu, bisa kayak gitu ya. Oh nih harta saya. Ceritanya Rico Ceper punya pesawat nih. Iya. Gue punya pesawat, punya mobil pribadi, Crazy Rich. Pak Crazy Rich saya, Rico Ceper dari Bintaro. Datang tim penyidik segala macam. Oh enggak, ini join kok. Oh ini endorse kok. Oh selama ini pencitraan. Oh selama ini ada kemunafikan, riak juga. Iya. Kayak gitu ya. Dijauhkan lah kayak begitu ya. Iya, jadi maksudnya apa ya? Kalau mau berbagi itu ya mungkin motivasi. Semangat. Jadi banyak orang-orang Super. yang memang merasa kekayaan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan save. Ya. Maka dia akan lebih Selamat. humble. Ya. Kenapa? Takutnya nanti cerita sama orang juga akan jadi bahaya. Kalimatnya juga sebenarnya salah kok. Ya. Crazy rich. Ya. Berarti orang gila, yang kaya. Gila. Iya. Ya itu salah menurut gue. Crazy Rich ya. Kayak gila. Iya, makanya menurut gue itu udah salah kalimat Iya. itu gitu loh. Iya, iya. Nah, harusnya kan lebih humble, kayak yang jadi panutan. Iya. Terus jadi motivasi. Itu akan lebih, kenapa lu kok punya ini? Lu jangan lihat itu gue deh, tapi lu lihat bagaimana perjalanan gue. Itu kan lebih asik kan? Dari dulu ya, saya nggak pernah lihat liputan Ali di rumah, mau mobilnya, mau rumahnya, walaupun misalnya dari mas, itu almarhum bokap gue pesen dari dulu gitu. Nggak pernah. Lu boleh liput kegiatan aktivitas lo, cuma jangan ungkap yang istilahnya private. Karena gini loh, Iya. lu miskin lu bakal diomongin, lu kaya juga bakal diomongin. Udah slow aja. Iya. Tapi mau pergi ke Amerika nyampe aja slow gitu ya. Mau makan kangkung, toge, sampai daging ayam ada semua. Iya, betul. Tapi betul. woles aja woles. Woles Gitu. aja, cuy. Yang penting zakat, bayar pajak, aman. Aman. Hidup lo kan gitu ya. Nah, perubahan lo yang segini banyak yang bikin kaget nggak? Orang, lingkungan, sampai mungkin ada yang nyinyir.
Enggak sih, gue fine aja karena gue nggak membatasi diri kayak tadi lu bilang. Iya. Jadi gue nggak mengkotakkan diri gue apa segala. No, ya lu ya gue kumpul sama siapa gue jadi dia gitu. Gue kumpul sama geng mobil ya gue jadi geng mobil. Tapi pada saat mereka bertanya tentang koridor agama, kalau yang gue paham maka gue akan mengkerucutkan diri. Tapi pada saat gue lagi fun ya fun gitu. Nah ini kan wajah lu kan memang orang tahu lah ini gantengnya wajah-wajah mirip-mirip Arab gitu ya, Timur Tengah lah gitu. Oleh karena itu kan karena apakah related gitu ada hubungan akhirnya lu ambil peran atau dapat peran yang tiba-tiba jadi pendakwah ceritanya nih sinetron atau terketuk dengan sendirinya atau gimana? Jadi kalau misalnya dibilang flow-nya itu dari Allah. Jadi pertama diarahkan ke acara bola, tiba-tiba diajarin ke agama. Assalamualaikum Ustadz RCTI. Bertemu dengan para guru, para alim everyday. Habis itu bertemu dengan almarhum Uje juga banyak banget ilmu yang gue dapat dari beliau. Nah, nggak lama kemudian di endorse sama brand besar Almia baju koko. Kayak Allah cukupin terus gitu loh. Allah cukupin gue untuk di titik itu. Jorok lu. Di titik. Titik. Iya. Saya deg-degan ngomong. Makanya jorok. Nah, kalau udah diangkat di sini, dipilihin program ini, bajunya dikasih, rezekinya dikasih. Oh ya udahlah. Nyaman di situ aja. Nyaman di situ aja gitu. Bener. Tapi tetap gue nggak bisa munafik, gue masih butuh ilmu kauniyah di alam gitu dengan teman-teman segala macam. Jadi gue dapat berkahnya apa? Ilmu yang dipelajari oleh guru gue dapat dari acara-acara, tapi ilmu yang dari teman-teman gue ya gue harus berteman sama mereka. Iya. Dan tapi gini, sisi lainnya behind the scene. Tapi udah ketahuan juga sih bahwa gue denger kan lu pernah break di dunia ini gitu, di dunia entertain ini. Atau enggak pernah. Atau ngevakumin diri atau ngurangin intensitas enggak? Enggak sih, lebih ke fokus ke acara Assalamualaikum Ustadz itu sempat lama, Lebih 4 tahun. Habis itu aku ngerjain apa ya bahasanya off air, tapi off air simpatnya entertain juga. Jadi kita keliling ke seluruh Indonesia waktu itu. Wow. Jadi aku gawangin. Makanya udah bisa beli yang Lamborghini, Ferrari yang enggak. Oh, enggak ya? Loh. Kalau bener-bener kerja di sini mah belum nyampe ke sono kayak dia belinya. Amin. Amin ya Allah. Minimal Tamiya-nya, Li. Tamiya-nya. Sinetron masih dong? Sinetron masih. Jalan terus. Jadi mungkin orang nggak ngelihat gue activity, tapi gue off air waktu itu kan banyak off airnya. Jadi gue nggak ngegawang Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Kita keliling-keliling ke beberapa kota di daerah. Itu emang butuh hampir waktu lama tuh waktu itu. Iya. Dan yang menarik, nah ini kalau tadi karir perjalanan awal-awal ya, kita nggak pernah tahu loh sedikit kisah percintaan atau rumah tangganya dia. Itu juga adem-adem aja nih orang nih, hebat banget ini. Nggak pernah ngumbar ketahuan begini begono. Wow, tiba-tiba kok, foto-foto pre-wedding, enggak. Totalnya udah adem aja. Bener, lu nikahin manajernya. Iya, bener lah. Manajer lu nikahin. Kalau tahu kok. Di sini kan gue ceritanya gak tahu apa-apa. Oh iya, jadi lu nikahin manajer lu? Jadi waktu itu kan gue sempet ngelamar 2 wanita sebelum itu. Nyesel tuh cewek sekarang. Cuma karena waktu itu gue masih di model income gue nggak seberapa gitu kan, akhirnya gue nggak diterima sana sini kan. Akhirnya gue pikir ya sudahlah, manajer gue yang tiap hari nemenin gue, dia tahu kegiatan dia dan dia fine I think gitu kan. Terus gue minta aja udah. Gue lamar. Padahal maaf gitu, bukan hambatan. Dulu juga mantan gue yang pertama juga sama senasib deh lu dengan lu tanpa bawa anak, tapi lu ada anak satu ya. Ada anak satu, iya. Pernah menikah mantan manajer lu dan dengan kebesaran jiwa karena sama udah lu dari bujang, dia mungkin janda. Dia janda anak satu, iya. Lu nikahi dan adem sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dibilang adem atau enggak adem. Cuman kita nggak perlu kasih tahu ke orang kan. Oh iya. That's privacy. Nakodanya hebat, imamnya. Amin ya Allah. Kalau dibilang ribut apa, itu pasti ada. Cuman gue nggak pernah berbagi hal itu sama orang lain karena itu bukan untuk hal dibagi sih menurut gue. Jadi ya udahlah, cukup gue yang tahu sama keluarga gue gitu kan. Iya betul. Berarti sekarang totalnya jadi istri 3, anak 1. Anak ketiga. Anak ketiga. Istri 1. Istri 1. Istri emang 3. Istri. 1, 2, 3 kan. 1, 2, 3 istri. Seaja sodokan putu. Dan sekarang, tapi sekarang istri masih tetap rangkep jadi manajer. Manajer udah enggak, tapi potongan tetap. Ke istri. Wanita ya. Sama itu mah. Kalau potongan sama bini gue. Gue kalau udah tanggal tua di rumah nih, nggak bisa bedain mana istri mana rentenir. Kalau udah tanggal tua. Nah,
lo kepikiran kali untuk jadi seorang ustadz atau pendakwah gitu ya dengan berbagai pengalaman lo kan di bidang religi, networking lo. Gue jadi inget teman kita dulu ada seorang bawa acara juga, Mas Agus Idwar. Kan juga dari kayak gitu, kemudian sekarang juga jadi di MUI juga dia saat ini pendakwah. Nah, lo kira-kira akan kesana nggak? Agak panjang dikit nggak apa ya? Nggak apa-apa. Jadi balighu anni walau Bagus ayat. banget. Belum, baru awal. Oh iya belum. Jadi kan sampaikan walaupun satu ayat. Nah, Yes. itu kadang-kadang jadi sebuah dilema. Kalau menurut gua, maaf ya, ini mungkin pemahaman gue yang masih minim ya. Hanya sampaikan belum tentu bisa ngajarin. Good. Ya kan? Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat, tapi belum tentu lu bisa ngajarin. Yes. Bahkan ayat yang lu sampaikan belum tentu lu bisa ngamalin. Iya. Jadi misalnya lu bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nanti akan rezeki. Boleh lu sampein. Iya. Tapi prosesnya itu lu harus belajar. Yes. Iya. Jadi di sini kan wah, ada kadang-kadang ada yang berpegang, "Kan sampaikanlah walau satu ayat." Ya, that's it. That's right. Betul. Bener. Bener. Tapi lu belum bisa ngajarin. Karena baru bisa nyampaikan. Iya. Paham maksudnya? Betul, paham banget. Nah, untuk mengajarkan, untuk menjadi seorang guru, itu harus ada sanatnya. Sanat itu dia harus belajar dari awal, dari silsilahnya, dari mana perjalanannya, turunnya di mana itu ayat, sehingga akhirnya nanti tidak salah dalam menginterpretasikan atau mengartikan ayat-ayat yang ada. Ada yang pernah ngajak dakwah gitu mungkin? Gue? Iya, bisa. Bang Ali, ini obrolan puasa opus, tapi Bang Ali talk show puasanya bukan soalnya Bang Ali kasih kultum lah 5-10 menit, ada nggak gitu? Gue hindarin, jadi gue ganti, kita berbagi. Sharing. Ih, bijaksana banget ya. Karena jadi tetap ini padi kalau makin isi makin merunduk. Soalnya gak sanggup, gue belum sanggup. Beban jadi gini, ya? Ustadz adalah guru. Ya. Guru artinya harus punya Murid. Ya. Nah, jadi jangan sampai dia panggil guru nggak punya murid. Betul. Nah, kiai adalah orang-orang yang menciptakan para wali, para ustadz. Iya. Nah, jadi baru tarafnya ketemu nanti kiai gitu, itu yang gue paham gitu kan. Nah, gue guru, murid gue siapa? Gue ustadz lah, murid gue siapa? Jadi imam yang baik aja di rumah dulu Itu gitu. dia. Begitu ya. Ya jadi kalau misalnya mau menyampaikan nggak apa-apa. Ya. Tapi gue belum sanggup untuk mengajarkan ayat tersebut. Masya Allah. Gitu. Allahu Akbar. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Nah, kalau jadi kayak gini nih teman-teman di bulan suci Ramadan, suasana juga lagi dingin, adem lah semuanya buat kita sama-sama. Perubahan yang lo lakukan ini ya, telah terjadi pada dirimu ini, my bro gitu ya. My bro. Ini akan jadi malah job pada lepas. Karena janganlah Ali udah begini-begini, atau malah banyak job dengan lo begini. Job lepas atau tidaknya itu bukan dari kedalaman kita mempelajari agama. Lepas atau tidaknya karena kita menganggap remeh kerjaan yang ada di depan mata kita, kalau gue bilang. Jadi kalau misalnya lu ngerjain apapun yang Allah titipin saat ini terus lu anggap itu remeh, maka akan hilang dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau misalnya sekecil apapun kerjaan saat ini ada depan mata lu seriusin. Kayak gue sekarang harus nyemplung ke kali, harus ke sawah, luas total ya bahasa kita kalau orang-orang dulu kan. Lu kalau udah kerja total dong. Ya. Itulah yang akan memaintain lu akan dapat work selanjutnya. Satu lagi, jangan terima kasih sama orang yang ngasih, tapi terima kasih karena doa kita diijabah sama Allah, akhirnya kita punya kerjaan. Amin. Nah, kalau misalnya kita ngeliat karena Allah, maka kita akan kerjainnya lillah. Tapi kalau kita ngerjainnya karena si fulan, kita ngerjainnya setengah hati. Iya. Jadi misal, lu ntar udah, no, keseriusan, lu lah yang bikin lu jadi sukses. Bukan lagi karena agama, lu terus nggak gitu juga sih kalau menurut gue. Alhamdulillah gue masih kerja tuh sampai sekarang. Gokil ya. Ini tim gue di tim JNE Anto Story bingung ini daging semua ya, mau ngedit mau ngebuang yang mana gitu ya. Ya ilmu kan berbagi. Tapi dengan cara penyampaian beliau ini dari dulu memang tidak terkesan sekali, tidak menggurui, tapi Amin, memang ya Allah. ya udah bercengkrama tapi ya isinya juga ilmu lah gitu. Gue denger lu lagi belajar dan mendalami menghafal Al-Quran. Jadi gini, hafal Al-Quran itu sebenarnya bentuk apa ya? Bentuk hafalan yang bacaan yang kita ulang di rumah sebenarnya. Yes. Sama anak-anak segala macam. Jadi belum bisa dibilang sebagai hafiz Quran. Nah, hafiz Qurannya apa sih? Kalau misalnya mau dikerucutkan lebih kecil, orang yang tiap hari mengulang bacaannya aja, insya Allah Allah redha jadi hafiz Quran. Jadi misalnya ente, falak aneh masih nggak bagus misalnya. A'udzu falak min syarri ma halaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Rapihin lagi. Mudah-mudahan Allah nanti redha kita
termasuk di dalam orang-orang pada hafiz Quran. Nah, hafiz dan hafizah. Jadi bahasanya apa ya? Mudah-mudahan apapun yang kita baca ternilai menjadi hafiz. Gimana caranya Bang Ali? Diniatin. Awal itu ya. Ya Allah, ini aku ngulang misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa may yattaqillah yaj'al. Mudah-mudahan Allah redha jadi hafiz Quran, termasuk orang-orang yang hafiz Quran. Iya. Gitu. Dan ada harapan supaya semua anak-anak lo begitu? Kalau harapan pasti. Ya. Tapi untuk ngetuk hatinya itu ya cuman Allah yang paham, biar mereka tetap di koridor itu sih kalau gue bilang. Betul. Iya. Ini bulan Ramadan, makna arti bulan suci. Bulan Ramadan ini buat Ali apa? Ramadan. Jadi banyak orang yang salah, Ramadan itu beda dengan Ramadan. Yang benar itu Ramadan. Nanti dicari tahu ya artinya. Iya, Ramadan. Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah tadi aku udah kutip ya, sifatallahu al-ahsan minallah sirghah. Fitrahnya juga aku udah bawa tadi di awal. Jadi kita ingin kembali fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya Allah, mata ini bahasa Indonesianya aja ya. 11 bulan aku gunakan untuk berdosa. Ya. Allah maja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasiri nura wal fawqi nura tahta. Mulut ini selama 11 bulan aku buat berdosa. Ya. Kuping ini selama 11 bulan aku buat berdosa. Kaki, tangan, semuanya, hati, kemaluan. Nah, mudah-mudahan engkau beli nur atau cahaya di keindahan bulan suci Ramadan ini. Aku bukan orang yang suci, jadi tidak mungkin bisa menyentuh kesucian Ramadan. Aku bukan orang suci, sehingga aku tidak bisa menyentuh kesucian Al-Quran. Karena bulan suci Ramadan, bulan Syahrul Quran. Jadi ketemu, connecting. Sementara aku ini bukan orang yang suci. Tapi aku menginginkan semoga engkau redha aku disucikan di bulan ini. Ya. Nah makanya Ramadan ini jangan pernah lepas. Mau seruat apapun hidup kita, mau senista apapun hidup kita, mau seberapa banyak dosa yang pernah kita perbuat, disinilah momen kita minta ampun sama Allah. Perbaiki lagi zikirnya, zikrullah, perbaiki lagi bacaan Qur'annya, kerjain wajibnya, khususan sunnahnya juga kita kerjain, jangan sampai tinggal. Nah nanti walau Ramadan doang ya, gue nggak mau pusing masalah itu. Yang penting Ramadan, gue kembali ke Allah. Ih, kan main ya. Tadi connecting, beliau katakan tadi ada nyambung gitu ya. Itu sesuai dengan sama JNE ini, connecting happiness. Masya Allah. Kan matching banget ya. Karena pimpinan-pimpinan sih juga bukan main deh kalau soal udah agama Pak Feryadi, Pak Chandra dan teman-teman itu memang kalau udah masalah agak berdoa. Soalnya ada yang bikin drop shy kayak bahasa sekarang ya. Jadi ngapain lo tobat kumat. No, tidak ada orang yang bermain-main dengan taubat. Gak mungkin. Ada kisah di mana yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW datang, ya Rasulullah saya berzina. Ya. Pulanglah bertobatlah katanya. Ya. Datang lagi, ya Rasulullah saya melakukan hal itu lagi. Ya. Pulanglah bertobatlah sampai 3 kali, akhirnya ketakutan nih orang. Ya. Lalu Rasulullah bilang bukan lagi kepada orang itu, tapi di belakangnya dia ditengok, bertobatlah sehingga akhirnya setan yang ada di belakangnya itu jerah. Karena sesungguhnya ampunan Allah itu lebih besar daripada tipu muslihatnya. Artinya, ya jadi di belakang, sehingga akhirnya nanti setan bingung, wah, tobat lagi, udah gua nggak mau gangguin. Akhirnya dia tidak berzina. Oh, sebegitunya ya. Jadi ada sebuah kisah. Jadi artinya tidak ada manusia yang bermain-main dengan taubat. Ya. Jadi, lu Ramadan doang, gak apa-apa, bismillah udah. Ya, urusan nanti kan urusan Allah kan kita yang nilai kan di sana. Allah, ya. Nah, ini kan dunianya Ali ini kan masih di dunia showbiz. Lingkungannya ya kayak begitulah, saling tahu. Nah, itu apa yang membuat lo tuh bisa menjaga dan membuat lo tetap istiqomah? Istiqomah itu bukan hal yang akhirnya, jadi gini, istiqomah itu hanya diri kita yang paham. Yes. Gue kalau ke sono nih, goyang nih gue. Jangan ke sono. Jangan ke sono. Tapi ada, gue kalau ke sono gue kuat, nggak ada masalah hidup gue. Ya udah silakan. Jadi keistiqomahan itu kita yang paham, kita nggak bisa nanya sama orang lain, lu harus istiqomah gini, nggak bisa. Kayak contohnya gini loh, ada sahabat 2 orang datang kepada Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Yang pertama datang, ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku di saat Ramadan? Lalu dia bilang, silahkan. Iya. Datang lagi pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, bolehkah aku
ente nggak boleh cium istri ente. Kenapa? Ente ntar berlanjut urusannya. Iya. Nah, artinya apa? Disitulah tingkat keistiqomahan pun berbeda-beda setiap orang. Hanya kita lah yang paham untuk menjaga keistiqomahan. Betul. Gitu. Ngajarin anak nggak sih di bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa sesuai Banget. tingkatan usia? Pokoknya dia 1 juz gocap, 30 juz 1,5. Ya. Satu harinya gua kasih hadiah reward 10.000 kalau nggak salah. Ya. Jadi ketemunya 300.000. Nah nanti kalau misalnya dia tarawihnya pol ada lagi. Puasanya setengah hari, 1 hari? Harus pol. Harus pol? Harus pol. Oh menarik sekali, ditekankan sudah ya? Harus pol. Nah kalau buat lu nih, aduh Om Ali, puasa kecil yang paling lo ingat, ada cerita lucu nggak? Makan minum terus pulang puasa lagi? Jadi gua nggak boleh ngeliat keran guys. Keran? Keran. Nih orang apa ikan sapu-sapu? Emang kenapa? Gua kan jalan kemana ada keran cuci muka, kumur-kumur. Oh, nggak diminum? Ya lumayan kalau ada yang masuk dikit kan, gitu kan. Ada keran lagi cuci muka. Jadi gua kayak keran tuh kayak sahabat gua di mana-mana. Lagi naik motor nggak bisa keran? Iya pokoknya jadi zaman waktu masih kecil tuh kalau ngeliat keran tuh kayak apa gitu. Gua udah happy-nya karena kan kumur-kumur api segala macem. I think ya itu nggak ketelan tapi kayaknya seger gitu menurut gue. Nah, kegiatan di bulan suci Ramadan, ada nggak lo sama keluarga atau rutin biasa aja? Biasa aja, cuma nanti mereka ada report laporan sama gue. Berapa juz yang mereka baca, hari ini anak-anak gue Jibril Mikail. Terus nanti mereka report hari ini apa yang mereka kerjakan. Ya. Terus habis itu biasanya pagi kita baca siroh tuh kisah Nabi. Ya. Kalau misalnya gue lagi nggak terlalu terburu-buru, kita buka sama-sama, kita baca siroh Nabi. Kadang-kadang Jibril yang cerita, kadang-kadang aneh yang cerita. Namanya Jibril, Mikail, nama malaikat, indah banget tuh. Nah, nanti ada kisah sahabat apa, nanti dia cerita. Jadi kayak muhadharah masing-masing. Ya, berbagi. Tapi kalau gue udah tingkatannya, gue cerita tentang alam. Ya. Kalau dia masih cerita tentang yang ada di buku dia. Lu cerita alam gitu, izin sama Fetty Vera nggak? Apa tuh? Alam. Bukan. Itu mah beda lagi, Dan. Alam sih Mbak Dukun. Alam juga. Beda. Oh beda nama ya? Beda nama. Atau beda itu salah. Dan kalau Ramadan ini ngambil kerjaan? Tetap. Alhamdulillah. Banyak dong. Udah di blok ya. Ini panen loh bener. Yang image identik dengan artis-artis religi atau yang Islam itu Ramadan itu biasanya panen. Alhamdulillah aneh dipercayain masih uang kaget lagi, jadi udah di situ aja. Kaget itu aja. Di situ aja. Sahur ngisi atau acara berbuka? Lagi berdoa sih mudah-mudahan sahur pegang. Ada ya, masih last minute ya. Mudah-mudahan. Masih tengah jalan bisa ada evaluasi kita masuk Li. Lu udah haji? Haji malah gue belum. Umroh paling. Umroh. Ini PR nih, gue lagi berdoa sama Allah. Jadi orang punya panggilan masing-masing, ya kadang-kadang. Jadi pas udah gini semua pada mau ikut, budget gue kagak cukup nih kalau mau ikut. Lu kalau pergi sendiri dengan jangan ya udah ntar dulu. Iya betul. Mudah-mudahan ya kan? ada sama umroh kebetulan gue udah 2 kali. Lu sekali 2 kali. Iya udah. Gue udah 2 kali. Haji belum karena kadang ada antrian. Iya, nah antrian ini gue kemarin berdoa nih. Ya Allah mudah-mudahan ada yang kagak berangkat jadi nama gue Iya, kalau gue semoga bisa ada tayangan tontonan ini ada yang ingin menghajikan kami. Amin ya Allah. Atau kan emang keluarga kadang kita sekalian tanggung kan. Jadi gini, jangan sendiri istri ya udah deh yuk. Gitu. Jadi kayak jadi masa gue untuk urusan agama ini pada gerundel di bawah kan semua kan. Iya. Lu berangkat mau sendiri ya semua. Nah ini kalau udah dan ntar dulu deh gue bilang deh. Tunggu deh ya. Udah iya makanya gue bilang. Makanya nah untuk itu memang kita sifatnya apa ya personal lah, tetap kita berusaha untuk ke sana. Kalau gue berangkat sendiri udah dari kemarin berangkat itu. Sama, mudah-mudahan kita ketemu bareng kali ini. Amin, pas umroh, pas lagi tawaf gitu ya. Balik. Lanjut abis JNE Anto Story. Ini kan bulan suci Ramadan. Iya. Doa diijabah. Amin ya rabbal alamin. Honornya haji dari JNE Anto Story. Amin, makasih kan. Ya kita bersyukur kan. Lah insal kartu. Lah haji dan hukum boleh cover. Ya insyaallah. Pas deh. Nah, untuk hal lain nih, Li, ada nggak yang belum kesampaian di yang lo lakuin sampai usia lo saat ini, bisa di kehidupan, dunia sinetron, apapun? Ada, gue pengen punya bisnis yang settle sebenarnya. Mungkin saat ini gue main di garment ya. Garment? Di garment. Apa aja bisnis lo? Garment, kuliner? Garment, masih garment. Garment di baju koko Almia. Yes. Gue pengen punya ekspedisi sebenarnya. Oke. Jadi gue pengen ruko gue nanti diganti platnya JNE. Ya dah, gitu. Boleh. Ekspedisi ya. Jadi ada satu ruko gue yang mudah-mudahan nih antar Allah redho habis Ramadan ini mau ngajuin sama Pak Ferry semuanya.
untuk Amin. jadi JNE toko itu. Alhamdulillah, amin. Pak Ferry ya. Ini sih sambil jalan minum air doi ini modus gitu ya. Gak Oh, apa-apa. iya dong. Sama. Kan bulan suci Ramadan. Amin. Nah, lo sendiri ada nggak guru spiritual buat ngebimbing lo dalam selama ini belajar agama gitu? Semuanya guru spiritual buat gua. Banyak lah ya. Lu guru gua, di jalanan guru gua. Jadi spiritual itu adalah tidak bisa di satu titik sih kalau gue bilang. Ya. Semua bisa jadi guru, tapi kita harus pinter untuk mengambil yang pantasnya. Ya. Karena kan kita ini makhluk awam. Jadi gini, ciri-ciri guru mau tau nggak? Apa tuh? Dia itu kalau misalnya menyampaikan sesuatu langsung lo kerjain. Walaupun dia bukan ustadz, dia bukan kiai, tapi begitu lo denger dia ngomong, Riko, ntar malam tahajud lo 2 rakaat dah, ya awalin aja, insya Allah. Padahal kalimatnya sama guru satu lagi kiai. Yang lain-lain. Ada ustadz Riko, tapi yang ono kagak mempan. Yang ini masuk. Tiba-tiba ini guru bukan, AB bukan, tiba-tiba lu pasti kasih tahu gitu, tiba-tiba lu ngerjain, itu guru. Oh, iya. Gue bisa guru juga ya buat anak gue. Bisa guru buat anak. Mandi, That's mandi right. dia. That's right. Ayo sholat maghrib TV matiin dulu. Iya. Sholat. Yang guru itu menyentuh ke hati, guys. Jadi lu nggak bisa bilang si fulan memang makomnya mungkin udah guru, tapi belum tentu bisa jadi guru buat lu. Iya. Begitu, jamaahnya banyak, majelisnya banyak, tapi sama gue nggak kena. Bukan gue nyebaal, emang dia mungkin belum nyentuh hati gue. Belum klik ya. Nah, tiba-tiba ada temen lu yang barbar, sholat lu kum, malu lu kum, gue sholat lu. Astaga. Misalnya gitu. Gue asal lu ya. Guru. Makanya gue bilang guru tuh adalah orang yang bisa menyentuh hati lu untuk melakukan kebaikan. Allah. Itu baru namanya guru. Merinding gue denger ya. Nah, kalau di bidang duniawi nih, balik lagi. Main sinetron, lo kan suka banget peran yang namanya protagonis. Iya. Kadang-kadang gitu ya. Nah, mau nyoba yang lain ya sih selain itu? Salah, antagonis gue sedikit malas lagi. Antagonis malah. Iya, jadi protagonis tuh gue udah kemarin tuh kan gue ngerjain Kian Santang. Iya. Gue malah pilih antagonis. Kenapa? Karena terlalu banyak protagonisnya gue bilang. Iya, antagonis lu malah. Kalau dihitung matematikanya, mereka akan hidup karena antagonis yang bagus. Maka Iya. kalau gue main antagonis bagus, maka gue akan banyak episode gue. Iya. Walaupun nyebelin deh. Nyebelin ya. Iya. Karena kalau misalnya gue ambil di protagonis, gak akan awet gue karena banyak protagonisnya. Iya. Itu hitungan matematikanya. Iya. Tapi di sisi lain, challenge buat gue untuk ngangkat protagonis karena hidupnya protagonis karena kehebatan dari antagonis. Betul. Iya. Ada balance sih. Ada balance-nya. Waktu itu gue ngerjain Hari Wangsa itu legend akhirnya cerita itu di Kian Santang. Iya. Ada nggak sosok yang pengen lo ajak kerja sama? Gue pengen misalnya syuting atau join sama si A, si B gitu. Oh, maksudnya aktor? Ya, aktor di dunia lo. Syuting. Wah, Gue pengen sama si ini gitu. sama Bang Deddy Miswar gue yang belum. Haji Mendedi. Miswar ya. Kenapa menurut lo? Bagus banget actingnya memang. Gak paham gue, dia ngomong itu bagaikan guru soalnya. Wow. Jadi dia ngomong kauniahnya dapet, terus pemahamannya dapet, tidak menggurui tapi dia guru. Gitu ya. Semenjak pakai sendal itu kali ya. Wallahu a'lam. Gitu. Nah, by the way sekarang lo kan ada bisnis gitu tadi disebutkan ya. Iya. Selain nggak cuma nge-host dan sinetron aja, jadi baju apa tadi? Garment. Garment ya. Garment. Di Bekasi? Di Bekasi, tapi ada kan brand ambassador dia. Kalau lihat produknya di mana? Di Instagram atau di medsos? Instagram bisa, tapi kita lebih banyak di Tanah Abang. Di Tanah Abang. Tanah Lantai Abang. berapa? Ada 20 tokoan di beberapa toko di situ, ada semua. Jangan-jangan ketemu. Gua seminggu lalu dari sana. Apa gua pernah mampir tempat lu ya? Pokoknya ada yang pintu masuk, ada yang pokoknya rame lah. Rame Oh, sana. mesti minta alamat. Gitu-gitu. Ya tapi itu kan punya bos aneh. Iya. Nah makanya aku bilang ini kayaknya. Rekomendasi ente lah. Oh tenang. Gini, Happy assalamualaikum. Gitu, dapat diskon ya. Cuan ya. Nah, ini seorang Ali Zainal. Mau ngapain lagi di 2022 ini? Gue masih akan fokus di apa yang gue kerjain sekarang. Jadi gue masih pengen bikin Uang Kaget lagi nih menjadi sebuah reality show yang legend lagi. Iya. Kedepannya gue pengen punya program agama lagi, Ya. yang sifatnya lebih dalam, lebih ke universal. Karena sekarang top on location yang lebih disikapi sih orang. Kalau duduk-duduk gini orang udah males kan ya. Ya. Lebih ke lapangan gitu. Jadi gue punya dua sih. Gue pengen punya program reguler yang sekarang ini gue tetap gue jaga. Tapi gue minta sama Allah, mudah-mudahan Allah redho. Allah kasih satu lagi program agama.
jadi balance. Aduh, amin ya rabbal alamin. Ini bukan main. Gue pengen nanya yang di luar skrip satu aja nih. Iya. Lo pernah denger nggak istilah ini, Li? Karena gue juga suka dapat dari teman-teman kita, guru-guru kita juga banyak itu, bahwa ada istilah begini di sosial kemasyarakatan, hablum minanas mungkin, yang konteksnya bisa hablum minallah juga, bahwa permudah hidup orang. Iya. Apapun itu, maka insya Allah Allah akan permudah hidupmu. Iya. Pernah dengar itu? Pernah banget. Sering aku pakai juga kalimatnya. Kalaupun ada lo mempermudah hidup orang, tapi hidup lo masih sulit, kita menyikapi macam mana? Atau ya ini masih ujian Allah, nggak selalu kan gitu? Gimana? Jadi mempermudah hidup orang itu yang kita sanggup. Jangan sampai kita mempermudah orang, kita mencelakai diri kita sendiri. Contohnya, ente di tengah jalan, kita bukan sufi, kita bukan nabi, masih levelnya kita. Insya Allah kita akan kalau Allah redho masuk ke sana ya. Amin. Nah di tengah jalan lu bantuin orang tapi lu celaka, akhirnya kecelakaan lu itu nyusahin keluarga lu. Yes. Kayak dulu misalnya kita masih barbar, wah gue belain temen kayak apa, akhirnya temen gue belain, pas pulang ke rumah nyokap bokap gue yang nangis. Iya. Nah artinya itu bukan kapasitas kita. Jadi hablum minanas di sini sesuai dengan kapasitas yang kita mampu. Kalau misalnya lu nggak punya kapasitas, artinya lu zolim sama diri lu sendiri. Iya. Kalau lu zolim sama diri lu sendiri, maka lu akan zolim dengan keluarga dan orang-orang yang nyayangin lu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya lu punya kapasitas, lu nggak bantu, nah itulah akan jadi istidraj atau ujian buat lu. Apakah lu bantu uang, ataukah bantu ilmuwan, atau bantu segala macam. Ya gitu. benar, kan main ilmu yang bermanfaat banget. Percaya deh. Ya kadang-kadang kita di lingkungan, di rumah, organisasi, kantor. Iya. Kadang-kadang ada satu sama lain tuh teman ada aja nyusahin, nyulitin, entah itu sirik, entah apa macam mana. Percaya kayak gitu-gitu. Allah tuh apa Gusti Allah orang sare gitu ya. Tidak tidur. Akan ada aja nantinya yang lu persulit hidup orang dengan ketengilan lu, dengan macam-macam motifnya. Hati-hati loh, Tuhan tuh nggak tidur. Nggak tidur, ya. Orang lu mempermudah hidup orang aja belum tentu hidup lu lempeng kok. Bener gitu ya. Iya bener-bener. Kan main. Nah ini terakhir deh sebelum closing, setelah ngobrol sama Ali Zainal, ini ada sesuatu yang apa ya, yang orang nggak banyak tahu ya. Untold story. Sesuai, ini di belakang gede banget tuh, untold story. Seorang Ali Zainal apa yang bisa diungkap di sini? 12 Desember. Ya. Jadi 12 itu titik balik. Jadi gini bahasanya. Tahunnya? 12. Jadi 12 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Orang menikah itu ya. Lu titik balik? Iya, jadi itu tuh jadi titik balik gue, makanya pernah gue jadiin plat nomor mobil gue. Yes. 12 Ali. Nah, sekarang gue mau take over nggak bisa karena itu jadi plat nomor taksi katanya. Aduh, 12. Iya. Oke. 12. Iya benar. Jadi gue nggak tahu kenapa. Jadi 12 yang gue pasang di mobil gue itu 12 Rabiul Awal. Jadi 12 tanggal lahir gue, 12 tanggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gue berharap 12 yang gue pakai barokah. Gitu tadinya kan. Nah sekarang gue mau ambil lagi, ternyata nomor itu udah nggak bisa. Nah kenapa li kok 12 itu gue ngalamin sebuah momen. Jadi gue udah mau nikah, tapi akhirnya gue main-main dengan pernikahan. Terus gue ngerasa gue dicukupin sama Allah banyak. Akhirnya gue hambat pernikahan dan gue mulai nakal lagi. Akhirnya gue dipukul sama Allah dan gue kayak semacam blank spot ya. Jadi kayak kalau orang bilang mati suri ya. Nah mati suri itu jadi sebuah pembelajaran buat gue, blank, dan gue bangun itu udah mesin semua di badan gue. Terus gue bilang gue masih ingat di situ, sama suster, ada suster lewat depan muka gue. Jadi gue bilang gini, nanti lu ngerasain, gue bilang, nanti lu ngerasain. Gue tuh kayak, dan gue kalau dibilang gue dalam keadaan kena obat apa mesin-mesin itu, tapi enggak, gue sadar. Nah, gue ambil poin gini, sakaratul maut itu akan datang kepada setiap orang, termasuk yang waktu itu wallahu a'lam yang gue saksikan. Jadi dihujam 1000 jarum itu hak adanya. Jadi semua pori-pori lu ngangkat, ujung kaki lu ngangkat, titik-titik lu ngangkat, itu kayak gitu tuh. Diambil semuanya tuh, itu seperti itu rasanya. Begitu lepas gitu ya. Nah itu kita kayak di dalam sebuah ruangan yang di mana gitu. Ada orang bilang ada ketemu sana, ketemu sini, enggak. Gue di ruangan blank. Nah tiba-tiba dibalikinya lagi dalam keadaan seperti itu lagi sakitnya. Ini lu masuk satu demi satu, pori-pori lu hidup lagi, ini lu bisa, jadi kayak ada, dan begitu dipegang kayak kayak apa,
ada orang touch gitu, ada orang touch itu kayak gitu. Lalu gue bilang semua orang ngerasain. Jadi disitulah gue mulai takut gitu. Mulai takut apa? Ya kematian itu ada guys gitu. Dan satu hal yang gue pelajarin dari almarhum Uje pernah bilang sama gue tanya sama lu, Li, lu ngejar kematian atau kematian yang ngejar lu? Ya kematian ngejar gue, salah. Kita ngejar kematian. Kalau lu dikejar lu masih bisa lari, tapi kalau kita yang ngejar pasti sampai. Nah jadi bahasanya apa? Sebaik-baiknya nasihat adalah apa? Kita bakalan ketemu sama yang namanya syakaratul maut. Kita akan ketemu dengan kematian. So berbaik-baiklah pada saat kita ingin berbuat keburukan, dipikir dulu. Iya. Terus kalau misalnya mau berbuat baik ya dipercepat gitu, karena itu pasti akan datang. Nah disitulah 12 itu jadi momok buat gue. Jadi kalau misalnya gue mau aneh-aneh 12 guys. Lalu gue pasang di mobil gue. Nah sekarang nggak bisa 12 itu aja. Ya makanya itu yang nggak pernah gue cerita sama orang. Dan suster itu waktu itu masih ngigo lo gitu bilang gitu. Ntar lo ngerasain lo, gue bilang. Ntar lo ngerasain lo. Ya itu gitu, jadi bener-bener ini lo pegang gini nih. Ini akan masuk nanti, ini akan keluar. Lo pegang ini nih, ini akan masuk, ini akan keluar ke dalam tubuh lo nanti. Tapi kalau gue kan alhamdulillah dibalikin lagi sama Allah gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya keluar, ini akan lo rasain semua nih, keluar semua nih. Setiap sini lo. Allah sakit, Allah. Ya Allah. Kalau istri gue megang gue di sini set, jam gue hilang. Beda itu. Di sini kalung hilang. Istri apa copet sih? Gitu. Aduh Mas Ali, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini semoga bermanfaat banget ya buat teman-teman ya, teman-teman JNE semua, sobat JNE dimanapun berada. Karena intinya kita cuma sharing experience, berbagi pengalaman. Yang terbaik dari kami diambil, yang buruknya jangan. Kami pun masih menyadari masih jauh, masih belajar dan tiap hari belajar. Percayalah ya, nobody's perfect. Iya. Tapi hari ini harus lebih baik dari kemarin-kemarin. Iya. Dan ini bulan suci ya, bulan suci umat Islam di seluruh dunia. Yuk kita lebih fokus untuk jadi yang lebih terbaik ya, di manapun, bidang apapun yang terbaik dari hari sebelumnya. Terima kasih ya, akhirnya saya Riko Ceper mengucapkan terima kasih, juga Mas Ali Jainal. Iya, saya temannya Riko Ceper. Iya, makasih Riko Jainal lah dan Ali Ceper. Ketemu lagi di JNE atau story berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok undang lagi aja sini.